Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bayaki dari kelas S403. Saya akan menjelaskan dan pembahasan saya tentang makalah organizational change dan stress management di perusahaan Microsoft. Yang pertama yang saya bahas adalah perubahan organisasi yang memiliki dampak positif atau negatif. Jadi perubahan organisasi adalah transisi dari keadaan sekarang ke keadaan yang akan datang. Banyak faktor yang memicu perubahan organisasi, di antara kemajuan teknologi, perubahan pasar, pergeseran kebutuhan pelanggan, atau kebutuhan untuk beradaptasi dengan peraturan baru. Walaupun perubahan organisasi ini banyak manfaatnya, perubahan organisasi juga memiliki dampak negatifnya. Yang pertama itu stres dan kecemasan para karyawan. Perubahan tersebut bisa membuat karyawan stres karena dipaksa untuk melakukan adaptasi terhadap tanggung jawab, peran, atau proses baru. Yang kedua itu resistensi terhadap perubahan. Perubahan ini bisa menyulitkan orang. Contoh bentuk resistensi bisa menolak untuk mengadopsi teknologi baru, atau yang paling umum biasanya resistensi atau bebal terhadap perubahan. Terus yang ketiga adalah kehilangan semangat kerja. Seperti yang tadi saya bilang, perubahan ini bisa menyulitkan orang. Karyawan menjadi sulit untuk menyesuaikan diri dengan cara baru, sehingga kehilangan semangat kerjanya. Sebaliknya, dampak positifnya juga bisa membawa peluang baru bagi karyawan, seperti tanggung jawab, akses sumber daya dan teknologi baru, dan kesempatan untuk mengerjakan proyek-proyek baru. Selain itu, perubahan organisasi juga dapat membantu merampingkan proses, menghilangkan inefisiensi, dan dapat menciptakan organisasi yang responsif. Pembahasan yang kedua adalah bagaimana cara menyeimbangkan kebutuhan organisasi dan meminimalkan dampak negatif dari perubahan organisasi. Jadi menyeimbangkan kebutuhan organisasi dengan kesejahteraan karyawan memerlukan komitmen dan tindakan dari organisasi untuk melibatkan karyawan dalam proses perubahan, memberikan pelatihan dan dukungan yang diperlukan, bersikap transparan dan terbuka dalam komunikasi, dan mempromosikan kesejahteraan positif. Hal ini akan membantu meminimalkan dampak negatif dari perubahan para karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan suportif bagi semua orang. Lalu pembahasan yang ketiga adalah cara mengelola stres yang dialami karyawan saat terjadi perubahan organisasi. Jadi menjalani perubahan organisasi dapat menjadi stres yang signifikan bagi karyawan. Namun ada beberapa langkah yang dapat diambil organisasi untuk membantu karyawan tersebut mengelola stres. Di antaranya adalah satu, yang pertama itu adalah berkomunikasi dengan jelas dan terbuka dengan karyawan. Yang kedua ada melibatkan karyawan dalam proses perubahan. Yang ketiga, berikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan. Yang keempat adalah dorong keseimbangan hidup kerja. Yang kelima, tawarkan peluang untuk dukungan sosial. Terus yang terakhir, mendorong untuk perawatan diri. Dengan mengambil langkah-langkah ini, organisasi dapat membantu mengurangi efek negatif dari stres dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan produktif bagi karyawannya. Lalu yang terakhir yang saya bahas di sini bagaimana cara mengkomunikasikan perubahan organisasi pada karyawan. Jadi untuk mengelola perubahan organisasi secara efektif, sangat penting bagi Microsoft untuk mengkomunikasikan perubahan tersebut dengan jelas pada karyawannya. Beberapa cara yang dapat dilakukan komunikasi organisasi adalah satu itu menyediakan informasi yang cukup. Terus yang kedua itu membuka jalur komunikasi yang terbuka dan mudah diakses. Yang ketiga adalah menyediakan dukungan yang diperlukan bagi karyawan. Terus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan individu bagi karyawan. Lalu membangun kepercayaan dan menjadi jujur dan terbuka. Dan yang terakhir, menguatkan budaya organisasi yang mendukung inisiatif dan keberlangsungan. Jadi dengan melakukan hal-hal tersebut, diharapkan proses transisi perubahan organisasi di Microsoft akan terasa lebih mudah bagi karyawan dan tidak menimbulkan rasa stres yang berlebihan. Sekian dari saya, Rizky Nurbayaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.